Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan suatu analisis mingguan yang sering sekali terjadi ya teman-teman, dimana pada Jumat kemarin kita close untuk CME Gap pada harga sekitar 27.600 pada Jumat malam ya teman-teman. Kemudian pada Senin pagi ini kita close candle di sekitar 26.100 atau 200 ya, kurang lebih di situ, area situ. Kemudian di sini saya akan berikan untuk closing CME gap-nya. Jadi ada sekitar 1.500 kurang lebih ya, 1.500 range yang menjadi gap Bitcoin dalam minggu kemarin ini. Sebelumnya kita juga masih mempunyai beberapa gap yang belum tersentuh ya teman-teman. Di antaranya yaitu ketika area breakdown dari Bitcoin pada setelah bulurannya di sekitar area 35.000 di sini ya teman-teman. Ini ada gap yang belum terisi juga. Kemudian di bawah, area bawah sebelum bulurannya kita juga tahu bahwa ada suatu gap yang tercipta di area 20.000 kurang lebih ya. Nah, di sini kita berada di antara dua buah gap atas bawah ya teman-teman. Ada gap yang di atas sini di 35.000 dan ada gap di 20.000. Pertanyaannya adalah apakah gap itu akan selalu disentuh atau dikunjungi kembali untuk menutup gap tersebut? Tentunya tidak ya teman-teman, karena ada beberapa gap yang memang tidak terisi selama Bitcoin melakukan atau menciptakan sebuah gap. Contohnya di sini ada sebuah titik kecil ya. Sebelum bulanan terjadi, kita lihat bahwa ada gap yang tercipta pada area 9.600, di mana waktu itu hampir menutup gap tetapi tidak sampai menutup sempurna untuk gap tersebut, hanya mengunjungi open dari gapnya tersebut di area 9.800, sedangkan gapnya berada di 9.600. Itu pada masa setelah COVID terjadi ya, setelah booming COVID, kemudian menciptakan gap dan terjadi buluran yang cukup panjang. Kemudian kita sekarang memiliki dua buah gap yang berada di atas dan di bawah pada area sekarang. Dan manakah yang akan dikunjungi untuk gap tersebut? Kalau kita mencocokkan dengan historis dari analisis saya kemarin tentang adanya kesamaan pola atau pattern yang terjadi pada tahun 2015 kemudian 2020, di sini kita mungkin hampir sama ya teman-teman pada area di sini yang saya bahas pada video kemarin tentang dam terakhir sebelum bull run. Di sini terjadi sebuah dam kemarin ya. Dulu di sini ada dam. Dam di sini tidak menutup gap sebelumnya yang ada di sini. Oke, itu poinnya satu ya. Kemudian kita bawa ke sini kembali. Kita memiliki sebuah dam di sini, tetapi kita juga mempunyai gap sebelumnya di sini, sama seperti pada masa ini ya. Kurang lebih dalam circle yang ada di sini, kita mempunyai suatu pola yang sama. Tidak sampai menutup gap, tetapi sudah naik duluan ya. Apakah di sini akan menjadi sebuah pola yang serupa atau mungkin seperti apa? Bisa saja Bitcoin dari sini kemungkinan akan mencoba naik atau mungkin akan breakdown, dan para retail memperkirakan 20.000 pasti akan tersentuh. Tetapi sebelum ke 20.000 ternyata well sudah mengangkatnya kembali, sehingga membuat bear trap untuk para retail. Seperti itu poin-poin atau kemungkinan yang mungkin terjadi ya teman-teman. Kemudian untuk gap di sini kita kembali ke gap ya. Kita mungkin saja mengunjungi 20.000 karena berdasarkan beberapa analisa sebelumnya tentang HNS atau Head and Shoulders, kita mungkin akan mengunjungi area 20.000, tetapi itu hanya kemungkinan jika membuat suatu lower low yang baru. Dan di sisi lain kita juga mungkin masih
bisa menemui sebuah manipulasi market ya teman-teman, dimana kita kemungkinan juga akan sedikit mengejar dari gap ini, tetapi kita mempunyai suatu trend line support di sini. Kemungkinan juga masih bisa turun breakdown dari area 25.000, tetapi sebelum menyentuh 25.000 mungkin di area 21 ataupun 22.000, mungkin dari situ Bitcoin sudah akan mantul karena ditopang oleh trendline yang ada di sini. Itu bisa juga terjadi ya teman-teman, karena segala kemungkinan bisa terjadi, tergantung para whales kembali lagi mau kemana untuk mengangkat atau menjatuhkan kembali harga Bitcoin. Oke, tentunya yang saya yakini adalah di area 35.000 ini nanti atau entah kapan ya, di sini sangat besar kemungkinan akan dikunjungi untuk kedepannya, karena kita tahu Bitcoin akan selalu naik dari masa ke masa. Tapi yang untuk sekarang ini terjadi adalah apakah Bitcoin akan mengunjungi 20.000 atau tidak, karena biasanya gap itu memang harus ditutup terlebih dahulu untuk melanjutkan suatu tren momentum tertentu. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi untuk gap kali ini, kemudian saya akan masuk lebih dalam ke dalam gap yang sekarang terjadi ya teman-teman. Di sini kita punya gap pada area 27.000. Jika kita tidak segera menutup gap yang ada pada area 27.700 atau 600 di sini ya, kemungkinan kita akan turun dulu. Kita akan turun dulu, baru nanti akan menutup gap setelahnya. Tetapi jika di sini gapnya tertutup dahulu, mungkin kita rebound sampai 27.000, dari sini malah mungkin Bitcoin akan menciptakan suatu pantulan dan kembali turun kembali dan meretest 25.000 ya. Dari sekarang harga 26.000, kemudian mencoba meretest 27.000, turun kembali ke 25.000 dan menciptakan suatu pola. Dan dari pola di sini kita nanti akan menciptakan suatu kesimpulan atau membentuk suatu pattern untuk mengambil kesimpulan dari pattern yang baru, sehingga membentuk suatu analisis lanjutan yang baru nantinya. Oke, jadi untuk saat ini potensi untuk naik lumayan bagus ya sebenarnya, tapi hanya untuk sampai menutup gap dahulu. Dari gap tersebut nanti dipantau kembali apakah mampu untuk menembus gap itu langsung naik ke atas atau akan koreksi kembali. Oke, mungkin seperti itu ya sedikit analisis mengenai CME gap hari ini. Sampai jumpa pada analisis selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan terima kasih.